Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Benteng Umat. Pada pagi hari tadi saya teringat dengan postingan dari Indonesiana TV News ya, tentang program pembuatan patung Yesus tertinggi di dunia di Pulau Samosir untuk menarik perhatian wisatawan gitu ya. Nah, dari sana saya coba mengeksplorasi dari pagi sampai siang itu tentang Samosir. Ternyata Samosir ini daerah yang mungkin ya waktu itu belum sampai terjamah ya, belum sampai terjamah secara umum gitu dalam penyebaran agama Islam ya. Karena di sana itu jumlah Islamnya sangat kecil sekali. Lalu saya teringat dengan si ini ya, dengan si Gaudian Mesra, dengan Dennis Dias. Si Gaudian Simbolon ini kan seorang apologet ya, udah saya subscribe dan sudah saya lonceng, dan kepada viewer silakan ya di subscribe. Ini Gaudian ini bagus nih. Ya orang pinter lah, masih muda, bujangan, umurnya belum 23 loh ya. Jago Alkitab, jago bahasa Ibrani, dan pinter berdebat. Dan kemarin di sini dia ngomong dalam bahasa Inggris ya. Dia he communicate in English ya. Dan nampaknya di sini kan saya ambil dari bagaimana Gaudian Mesra dengan Dennis Dias, orang mualaf dari Filipina yang cantik ini. Lalu saya hubungkan dengan sini Ken, apakah Niken terbakar cemburu kan gitu, demikian ya. Nah ternyata Gaudian ini ternyata kalau kita lihat silsilah keturunannya gitu ya, sudah coba sini Simbolon ya, kan namanya Gaudian Simbolon ya. Gaudian mana ya? Ya kan Gaudian Simbolon namanya kan, ya. Gaudian Simbolon. Ternyata Simbolon ini adalah justru ini ya, penyebaran Simbolon. Marga Simbolon pada umumnya bermukim di kampung Simbolon di Pulau Samosir. Ternyata di Pulau Samosir itu, saudara sekalian, Islamnya ya sangat memprihatinkan ya. Di sana Islamnya hanya 1% ya. Ini Samosir ya. Samosir itu berarti ada di tengah-tengah Danau Toba dan juga di daratan ya. Daratannya ada, di tengah-tengah danau juga ada, demikian. Bagaimanakah Islamnya? Kecil sekali. Islam hanya 1,1%. Ingat ya, ini menurut sensus 2020 ya, Kabupaten Samosir dalam angka 2020 ya, Islamnya hanya 1,1%. Berarti apa? Lebih sedikit daripada Nias. Nias yang disebut sebagai pulaunya Kristus, kata si Iskandar Daki itu, Islamnya itu 4%, ada 4%, 3% ya. Tapi ini di Kabupaten Samosir gitu ya, itu malah 1,1. Berarti ini juga memprihatinkan. Tentu keprihatinan ini kan memiliki dasar ya. Ini saya ambil dasar dari sini ya, dari Pak Abdul Somad ya. Kenapa di sana kok sedikit ini terkena hak cipta ya, kita loncat aja. Samosir, Danau Toba yang 100 km panjang. Ya, ini haji pertama dari Samosir. Ibu Simbolon ya, silakan ya dicek ya di CNN. Mudah-mudahan tidak kena hak cipta. Saya ambil dikit aja. Siti Naisah Simbolon akan berangkat dari embarkasi Medan. Ia mencatat diri dalam sejarah sebagai calon haji pertama dari Kabupaten Samosir. Ya, Ibu Siti Naisah Simbolon ya. Ibu Siti Aisyah Simbolon. Di 2017, orang yang pertama sejak adanya kata-kata Samosir, sejak ada Pulau Samosir, beliau baru naik haji. Bayangkan betapa di sana itu ya sangat minim dan mungkin memerlukan bantuan dakwah kita ke sana. Itu kenapa tadi kehadiran si Gaudian Simbolon kita respon ya, dia seorang apologet yang hebat dan berbakat ya, masih muda loh. Umurnya belum 23 tahun. Dikejar-kejar sama Niken. Niken ini kan ngejar-ngejar Ustadz. Alasannya apa? Saya ini kan melaksanakan tugas misi. Wah, James Bond. Cinta adalah bagian daripada misi kerja saya. Sampai ke Makassar, ke Pak Zulkifli M. Abbas, ngejar-ngejar Simbolon, Gaudian, sampai tahu loh Simbolon itu, katanya Gaudian tuh memiliki celah loh. Orang tuanya itu ada kok yang mualaf, nah, jadi bisa dibalikin sama saya, mau dimurtadkan. Tapi sekarang si Gaudian dekat sama cewek cantik dari ini ya, mualaf dari Filipina ya, silakan dicek ya. Dan di sini dia berdialog dalam-dalam gitu ya, sehingga tadi apa kabarku, sungguh baik Beb. Wah, nyebutnya Beb juga nih, gawat juga nih. Jangan-jangan sudah taarufan, pacaran, bahaya juga nih. Nah ini kan si Niken ini kan ngajar-ngajar daripada Gaudian ya. Sudah saya buat postingan beberapa buah video ya ini ya. Pantesan Niken kejar-kejar mati-matian Gaudian Simbolon. Nih
dari 4 bulan lalu ya. Ini kan berjilbab memualaf calon kuat istri Godian. Banyak postingan saya tentang si Niken. Ternyata Niken pernah dan seterusnya. Ini lagi ya fakta dikit ya, Niken misionaris spesialis pemburu ustaz dan seterusnya. Ini lagi nih. Oh nih ya, breaking news, Niken takluk debat dengan Godian lalu bersyarat atau kabur. Jadi banyak postingan-postingan saya menunjukkan kedekatan dia dengan si Godian. Memang dekat ya, dan pernah mereka itu ketemu langsung ya, kopi darat. Dan memang si Niken ini sudah investigasi. Godian ini katanya mualaf, orang tuanya pun mualaf, katanya ada. Jadi memiliki peluang dia dikristenkan lah, dimurtadkan, dia dekati. Maksudnya untuk penginjilan. Ya, cinta bagi mereka itu sama juga James Bond 007. Cinta adalah merupakan bagian daripada tugas. Tugas agen intelijen ya, itu oke. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana mulai-mulai ini ya. Di sini kita lihat ya kedekatan si Godian Simbolon dengan si Denis Diaz ya dari Filipina. Kelebihan daripada si Godian tadi saya bilang dia pintar, cerdas, menguasai Alkitab dan dia menguasai Ibrani, juga menguasai bahasa Inggris ya. Di sini ada conversation in English ya. Ini good ya. Jadi seorang clever ya, clever enough in English ya. Oke, next coba dulu. Oh. So far, yes. Oh, it's okay. Okay, in here we will talking about with Diaz. I will ask Diaz journey how Diaz become a Muslim. By the way, my first question, Diaz, before you convert to Ya, silakan untuk mengecek kembali bagaimana keakraban dia, masuk ke channelnya si Godian Simbolon saja. Gitu ya, bagaimana beliau ini tiap hari debat dan subscriber udah bagus ya. Saya selalu melihat daripada sosial blade-nya sudah lumayan ya, sudah dapat ya $2, $3 lah sehari. Sudah bisa lah memberi pulsa untuk dia berdakwah ya. Karena tadi saya bilang memerlukan jihad itu memerlukan dana juga, dan tertentu youtuber itu yang berjihad setiap hari ini memerlukan pulsa. Ya pulsanya kalau sang debater kata 5.000, jadi kita memerlukan ya kalau si Godian dapat $2, $3 sehari ya cukup lumayan lah kan. Kita kembangkan terus dia supaya dia memiliki energi untuk bergerak, demikian ya. Oke, pentingnya Godian ini jangan sampai dipengaruhi lagi sama si Niken. Kenapa? Tadi saya bilang Simbolon ini marganya ada di Pulau Samosir. Samosir hanya 1,1%, lebih parah daripada Nias. Jemaah haji pertama aja 2017 perempuan lagi, namanya Siti Aisyah Simbolon lagi. Iya, Godian Simbolon ya, betul ya. Bayangkan betapa di sana itu Islam itu ya masih memerlukan. Meskipun di sana, di sini sudah ada ya penyebaran agama Islam, sudah ada ya penyebaran agama Islam, sudah ada. Buktinya apa? Adanya kuburan, ada kuburan yang berumur 100 tahun lebih ya. Nih disambil dari Win Channel, ada penyebaran agama Islam di sana itu. Wafatnya 1950, berarti dia ini sudah ada di tahun sekitar 1809 berapa gitu. Jadi sudah ada penyebar agama Islam. Cuma tadi saya bilang Islam itu tidak disebarkan dengan cara perang dan juga tidak dengan kekuasaan. Kalau mention kan dia menggunakan, mungkin ya waktu itu kan ada Belanda atau apa yang mungkin mengayomi di sana, menjadi afdeling berarti kan sambil usaha gitu, sambil membuat kebun, sambil mungkin dibikin tadi ya penyebaran agama Kristen ya oleh siapa tadi mention tadi yang kata Pak Ustaz Abdul Somad ya. Demikian, ini kampung Islam juga ada sana, cuma dikit ya kampung Muslim pertama ini. Adalah kampung Hutaraja, di mana kampung ini merupakan kampung Islam pertama di Kabupaten Toba Samosir. Ya demikiannya, jadi kita memahami bahwa Samosir memerlukan bantuan kita, kemudian urgensi daripada si Godian, kalau dia Simbolon, dan Simbolon itu katanya berkolerasi dengan Pulau Samosir, kita dukung. Mudah-mudahan si Godian nanti menjadi ya pendakwah khususnya bagi orang-orang dari sana. Banyak terserahkan karena orangnya juga banyak, karena metode-metode penginjilan atau dakwah juga sama ya, di Irian kah di mana tuh kuncinya tuh di pemimpinnya, leader ya, ada informal leader ataupun formal leader ya. Tapi berita baiknya ada. Berita baiknya apa? Bahwa sebenarnya di daerah Samosir itu kebanyakan sebenarnya dulu tuh banyakan agamanya agama agama permalim sebenarnya. Hanya waktu itu kan peraturan mengatakan bahwa orang harus memiliki agama. Banyak yang beragama permalim itu karena bingung atau pusing mungkin atau gimana diarahkan atau mengarahkan diri
menulis di KTP-nya Kristen, sehingga Kristen itu sana mayoritas. Padahal kalau di Kebet-Kebet adalah sekian persen yang beragama per malim ya. Sekali demikian saja judul video kita adalah Godian Simbolon Mutiara dari Samosir ya. Mudah-mudahan dapat manfaat dan tanpa lagu ya karena belum ada persiapan lagunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.